Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Mujahid Duafa kembali melakukan kegiatan yaitu mengunjungi seorang petani muda atau yang kita sebut dengan agropreneur muda yang ada di daerah Sebelimbingan, Kabupaten Kota Baru. Kita mulai berangkat hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan petani muda tersebut. Ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pemuda lainnya untuk berani terjun ke dunia pertanian, khususnya di agropreneur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim Mujahid Duafa Kota Baru berada di rumah Mas Ayub. Nah, ini Mas Ayub ini seorang petani muda atau kita sebut dengan agropreneur muda yang ada di daerah Sebelimbingan, Kabupaten Kota Baru. Nah, kita ingin mengetahui lebih banyak apa yang menjadi motivasi atau perjalanan Mas Ayub ini sampai terjun ke dunia pertanian, yang dimana dunia pertanian ini relatif tidak banyak diminati oleh anak-anak muda. Nah, silakan Mas Ayub. Ini Mas Ayub ini seorang sarjana pertanian ya. Nah, jadi gimana Mas Ayub ceritanya sehingga Mas Ayub ini sekarang lebih berkonsentrasi di pertanian? Sudah siap Silakan. Diawali mungkin dari keluarga kami yang memang basicnya mereka rata-rata petani, Pak. Saya memang diarahkan dari kecil itu memang sering membantu keluarga itu berkebun, bertani seperti itu. Tapi dari kecil itu dulu saya belum sadar bahwa potensi pertanian itu sangat besar gitu. Jadi setelah saya kuliah di bidang pertanian ini baru saya terpikirkan, ternyata hasil dari pertanian ini ternyata tidak kalah gitu dengan gaji-gaji pegawai yang ada di perusahaan atau di pegawai negeri tersebut. Juga karena memang ketatnya pesaing untuk mendaftar pekerjaan di perusahaan dan instansi lainnya, daripada saya bersaing seperti itu kan, lebih baik saya membuka lapangan pekerjaan ini dengan bertani sendiri, membentuk kelompok tani. Dulu dari lulusan mana? Perguruan tinggi mana pertanian? Saya Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi Unlam. Di Banjarmasin ya. Ini sudah berapa lama sekarang menggeluti pertanian ini? Kalau menggeluti pertanian sendiri sudah lama Pak ya, mungkin dari selesai kuliah langsung terjun pertanian. Nah, kita juga hari ini didampingi oleh Ibu PPL ini. Nah, Bu PPL sejauh mana Ibu ini mengamati Mas Ayub ini dalam kegiatan pertaniannya sehari-hari? Mungkin Ibu banyak ya memantau ya atau mendampingi ya pertanian di sekitar daerah Sebelimbingan ini. Silakan Bu. Sebenarnya untuk petani generasi milenial itu masih jarang ya. Apalagi sebenarnya sangat diperlukan generasi muda ini, di mana tujuannya itu untuk melanjutkan kegiatan pertanian berikutnya. Nah, itu yang harus kita dukung. Jadi Mas Ayub ini salah satunya yang kita pilih nanti untuk
sebagai duta petani milenial yang akan mengikuti pelatihan dan magang di Jepang gitu. Jadi kita sangat mendukung sekali adanya petani-petani milenial ini. Nah ini lalu apa saja ini yang dilakukan Mas Ayub di dalam pertanian ini? Kegiatannya itu apa saja? Kebetulan kan memang yang sedang kami kejar itu di bidang peternakan, Pak. Peternakan. Jadi inginnya kami pada prinsipnya itu ingin pertanian terpadu gitu, Pak. Dari kotoran ternak tersebut digunakan untuk pupuk. Iya, gitu. Jadi yang sehari-hari dilakukan ya kita merumput untuk mencari itu untuk pakan sapi ya. Kebetulan untuk pakannya sendiri, Pak, kita kan ada industri tahu itu. Jadi ampas tahu itu kita jadikan pakan ternak juga. Iya. Jadi ada integrasi ya, sinergi ya, tentu ya. Jadi selain peternakan, untuk ada industri tahu juga. Terus tanaman yang dikembangkan? Kalau tanaman yang dikembangkan sendiri itu ada buah-buahan seperti kelengkeng, alpukat. Iya, buah-buahan Indo ya yang banyak ya. Juga untuk pakan ternaknya itu rumputnya itu kami juga menanam, Pak. Jadi sehingga kita tidak bingung itu untuk mencari rumput pakan sendiri. Dibuat sendiri. Pakan. Kalau di lingkungan sini banyak nggak anak-anak muda yang terlibat pertanian? Kalau ini mungkin lingkup kelompok tani kami, Pak. Kalau kelompok tani kami memang 8 dari 12 anggota itu muda-muda. Muda semua. Terus kalau di dalam kegiatan sehari-hari pertanian yang dilakukan ini, apa ini kendala yang dihadapi selama ini? Selama ini ya memang kita itu masih terbatas ilmu, Pak, ya, karena masih sangat kekurangan ilmu. Kita tahunya hanya skala rumahan gitu, Pak. Ininya kan kami berkembang kemudian maju. Nah, tapi kita masih mentok aja itu untuk skala rumahan untuk menghidupi kelompok tani kita sendiri gitu, Pak. Jadi mungkin nanti mengharapkan ada sebuah industri ya yang berbasis pertanian ya di sini ya. Ya mudah-mudahan insya Allah ini bisa kita anukan. Kira-kira dari kegiatan pertanian dilakukan sehari-hari ini bagaimana kira-kira untuk istilah dalam ekonominya revenue atau pendapatan itu seperti apa, Mas Ayub? Kira-kira ini ada hasil yang cukup menjanjikan atau seperti apa? Sehingga ini tentu nanti kalau ini betul-betul bisa memberikan satu harapan yang besar, ya kan, akan membuat minat generasi muda makin besar ya. Nah, karena pandangan petani itu kan orang yang miskin, ya kan, pendapatannya nggak seberapa, itu kan selama ini seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Mas Ayub? Ini mengenai kami kan juga bergerak di bidang peternakan, Pak. Ya. Dalam hal ini komoditi kami sapi. Sapi ya. Jadi di dalam kelompok tani kami itu beberapa anggota kami itu mempunyai sapi yang dijadikan dalam satu kandang gitu. Nah itu ada 30 lebih ekor sapi, 30 ekor satu kandang. Untuk pendapatannya tersebut bisa kita keluarkan setahun sekali, Pak, saat hari raya. Jadi itu penghasilan setahun sekali. Tapi bisa untuk mencukupi kebutuhan tiap bulan gitu. Kalau untuk yang per bulan itu kan tadi selain peternakan juga kita kan industri tahu. Iya. Jadi yang untuk per bulannya kita bergerak. Iya. Jadi begini, Bu Devi PPL ini, kalau saya dengar itu kan ada persyaratan, Bu, untuk yang ikut magang di Jepang itu ya, minimal ada pendapatan per bulan atau seperti apa? Untuk yang petani milenial itu cukup persyaratan umur aja, Pak. Cuman kalau untuk yang menjadi duta, itu memang ada dia hitungan omset per bulannya itu berapa? Omset. Ya, omset minimal per bulan ada. Nah, kalau standarnya minimal berapa ada?
Minimal kalau untuk omset itu 10 juta ada 10 juta per per bulan. bulan. Berarti kalau Mas Ayub ini memenuhi. memenuhi syarat atau malah di atas 10 juta ini sebulan. Ya bisa lebih sih. Bisa lebih ya. Kita hitung rata-rata ya. Kita hitung rata-rata. Nah, jadi artinya kalau dari apa yang dialami oleh Mas Ayub ini ternyata pertanian itu ada yang memberikan harapan ya, ada memberikan janji masa depan bagus ya. Kalau itu betul-betul dijalani atau dikelola dengan baik ya. Insyaallah. Nah, ini mungkin sebagian dari cerita atau pengalaman yang sudah dilakukan oleh Mas Ayub, seorang petani muda. Umur berapa, Mas Ayub? 24 tahun. Ya, umur yang relatif muda, di mana anak-anak lain mungkin usia beliau ini menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan gadget dan sebagainya. Tapi hari ini kita mendapatkan inspirasi bagaimana seorang anak muda yang sarjana muda ya, dia justru memilih jalan untuk membangun usaha di bidang pertanian, dan kita melihat ini cukup mempunyai masa depan atau prospek yang bagus, apalagi betul-betul dikelola dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga ini menjadi sebuah kegiatan usaha atau bisnis yang menjanjikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi anak-anak muda yang ada di wilayah Kabupaten Kota Baru khususnya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Ayub kepada generasi muda untuk memberikan motivasi. Harapan saya kepada petani-petani milenial, jangan gengsi, jangan takut kotor ya, atau capek mungkin, karena memang menjadi seorang petani itu memang harus berjuang mati-matian gitu juga. Karena kalau tidak kerja keras dengan ikhlas itu tidak akan jadi hasil nantinya. Jadi harapan saya ya terus tetap semangat, jangan putus asa. Baik, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang diberikan kepada tim Mujahid Duafa. Kami bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan Mas Ayub, didampingi Ibu Devi, PPL dari Dinas Pertanian Kota Baru. Mudah-mudahan Mas Ayub semakin sukses ke depannya, dan insya Allah acara magangnya nanti diundur ya, atau diganti ke tahun yang akan datang atau tahun ini. Nggak tahu ya, belum tahu ya. Nah, mudah-mudahan sukses. Terima kasih banyak Mas Ayub, terima kasih Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.